Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian mingguan Jamaah Inara Group yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Nur Hasan Abdullah LC dengan tema keutamaan sifat ifah. Sabtu malam Ahad 20 Jumadil Akhir 1403 Hijriah bertepatan dengan 22 Januari 2022. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama. Sesi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billah ta'ala. Yang kita hormati segenap jajaran direksi PT NRA Tour and Travel and Kalbin Company, segenap jajaran karyawan, juga segenap para jamaah baik haji maupun umrah NRA Tour and Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam pengajian rutin yang pada malam ini insyaallah tema kita berjudul tentang sikap atau sifat iffah. Iffah ini kalau kita bahasakan secara mudah dalam istilah kehidupan kita, dan secara etimologinya adalah menjaga diri atau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Sedangkan kalau kita lihat secara istilah ataupun secara terminologi, itu memelihara kehormatan diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan atau merusak diri kita. Itulah iffah. Dan sikap iffah ini adalah sebuah sikap yang sangat tinggi di hadapan Allah, karena ini adalah akhlak para orang-orang soleh terdahulu, baik para nabi, para rasul, para aulia, semuanya mempunyai sifat ini. Dan sedikit di antara kaum muslimin, artinya orang-orang awam, yang memiliki sifat ini. Kalaupun ada, mungkin masih tercampur sedikit, saya katakan. Karena sifat iffah ini adalah sifat yang tertinggi di hadapan Allah, dan dari sifat ini melahirkan banyak sifat-sifat yang lainnya, sifat-sifat yang luar biasa seperti sabar, tawakal, qanaah, santun, dan seterusnya. Semua sifat-sifat yang baik itu terlahir dari sifat iffah. Ya, orang yang selalu menjaga kehormatan dan kemuliaan. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, sifat iffah ini harus dilatih. Berarti harus kita mulai dari semenjak dini, dari semenjak anak-anak. Maka peran orang tua sangat penting di dalam menanamkan sifat iffah ini kepada anak-anak. Ya tentunya sebelum kita menanamkan sifat iffah ini kepada anak-anak atau menjaga diri, menjaga kemuliaan, menjaga kesucian diri ini, maka kita sebagai orang tua harus menjadi tauladan, menjadi uswah atau menjadi qudwah bagi mereka. Jangan sampai kita mengajarkan kepada mereka
tentang nilai-nilai kebaikan sementara kita sendiri tidak mempraktekannya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa maka dia tidak akan bisa memberi apa-apa. Wabil khusus kepada para ibu khususnya. Karena ibu mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan karakter anak. Walaupun memang bapak juga punya peran, tapi yang lebih banyak berperan adalah sebagaimana disebutkan dalam ilmu tarbiyah, al-madrasatu al-ummu madrasatun kubra idza a'adatta syaban thayyibal a'am. Bahwasanya seorang ibu itu laksana sebuah madrasah yang besar, yang dari madrasah itu akan melahirkan banyak para pemuda-pemuda yang hebat, pemuda yang kelak ke depan akan menjadi lanjut estafeta perjuangan para kekasih-kasih Allah. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, kembali kita berbicara tentang sikap atau sifat iffah ini. Sifat iffah ini dapat dilakukan dengan memelihara hati kita, menjaga hati kita dari niatan-niatan buruk, dari rencana-rencana buruk, agar supaya hati kita betul-betul tertuju, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama membagi iffah itu ada beberapa bagian. Ada yang membagi pertama kesucian yang diawali dengan menjaga panca indera. Panca indera kita ini adalah bagian yang harus senantiasa kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang haram, ya. Bahkan bukan hanya yang haram, yang makruh pun kalau bisa kita jaga. Kenapa kita harus menjaga yang makruh? Bahkan bukan hanya yang haram dan yang makruh, yang boleh atau yang mubah pun kalau bisa kita batasi. Itu kalau kita ingin punya sifat iffah. Jadi bukan hanya menjaga diri dari hal-hal yang bersifat haram atau syubhat, tapi juga menjaga diri dari hal-hal yang makruh, bahkan membatasi diri kita dari hal-hal yang bersifat boleh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Maka hendaknya mereka menjaga kebersihan jiwa mereka, kebersihan hati mereka, ya, bagi mereka-mereka yang tidak mampu atau belum mampu untuk menikah, sampai nanti satu saat Allah memberikan kemampuan baginya untuk menikah. Ya. Jadi memang harus menjaga pandangan, menjaga penglihatan, pendengaran dan seterusnya agar supaya kita bisa terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Ya, kemudian yang kedua adalah iffah ini bisa juga menjaga dengan cara menjaga kesucian jiwa, kesucian jasmani, jasad. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, wahai Muhammad, maksud Nabi di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, bi azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, begitu juga kepada perempuan-perempuan mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka menutupi dada-dada mereka. Dengan apa? Min jalabibihinna, dengan jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna an yu'rafna, karena jilbab-jilbab itulah menjadi identitas yang paling mudah kita untuk mengenali seorang itu sebagai orang mukmin atau orang baik. Fala yu'daina, maka mereka akan terhindar dan tidak akan disakiti dari hal atau terjauhi dari hal-hal yang tidak baik. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya.
Yang ketiga, iffah ini juga meliputi kesucian dari makan makanan yang tidak halal atau makan makanan harta orang. Makan harta orang adalah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu termasuk di antara dosa-dosa besar, minal kabair. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang memang dalam keadaan dia kaya, maka hendaknya dia menjaga ketika dia mempunyai anak yatim ataupun diamanahkan seorang anak yatim. Nah, anak yatim itu kan tidak semuanya susah, ada di antara anak yatim pun yang kaya. Maka bagi mereka-mereka yang punya kemampuan untuk bisa menopang hidupnya, maka lebih baik dia infak ataupun lebih baik dia menjaga untuk tidak sama sekali makan dari harta anak yatim. Wa man kana faqiran, kalaupun seandainya dia diamanai dan dia dalam keadaan fakir, sementara anak yatim itu punya warisan, maka makanlah bersama anak yatim itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Karena fakiran falyakul, maka makanlah dari harta anak yatim itu dengan cara yang baik, artinya sebatas yang menjadi kebutuhan keseharian, tidak untuk memanfaatkan apalagi sampai menghabisi harta anak yatim. Juga infah ini meliputi kesucian lisan. Jadi orang-orang yang infah ini selalu menjaga lisan, tidak berkata-kata sembarangan, khususnya kepada kedua orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Di sini Allah ingatkan fala taqul lahumu uff. Jangan pernah kita berkata kepada orang tua ataupun salah satunya dengan kata-kata ketika mereka memerintah ataupun ketika mereka menginginkan sesuatu dari kita. Karena itu sangat menyakitkan. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan, kalaupun kita tidak berkenan jangan sampai dia mendengar. Ya. Katakan kita memang tidak nyaman dengan apa yang diperintahkan orang tua, apalagi orang tua kita sudah dalam kondisi tua. Biasanya semakin tua orang itu semakin rewel, semakin banyak kemauannya, dan dia kembali lagi seperti anak kecil. Allah menciptakan kita dari lemah, kemudian kuat, kemudian menjadi lemah. Min dha'fin wa syaibah. Samping dia lemah, kemudian juga berubah, artinya semakin tua. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Itu disebutkan dalam surah Yasin, bahwasanya orang semakin tua maka akan semakin banyak Allah kasih berikan Allah akan ambil nikmat-nikmat, kekurangan-kekurangan. Salah satunya itu, maka akan semakin kanak-kanakan. Maka kitalah sebagai anak-anak yang harus sabar, termasuk ketika kita berkata-kata kepada mereka, jangan sampai berkata-kata yang menyakitkan. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapatnya atau kemauannya, maka berkatalah dengan perkataan yang betul-betul bisa menjaga lisan kita sehingga mereka tidak tersinggung. Para hadirin sekalian dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana biar supaya kita memiliki sifat infah? Agar sifat infah ini menjadi sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar sikap infah ini menjadi malakah, menjadi karakter dalam kehidupan kita, menjadi hentakan hidup nafas kita. Yang pertama adalah kita membiasakan diri, melatih diri kita untuk memalingkan jiwa kita dari ketergantungan kepada makhluk. Artinya apa? Dalam segala hal kita jangan pernah melupakan Allah. Dalam segala hal kita jangan pernah meninggalkan Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu dianjurkan untuk berdoa dalam setiap gerakan kita. Bahkan ketika kita akan tidur. Dari semenjak kita bangun sampai kita tidur lagi, jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita membutuhkan suatu kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi seorang ibu yang biasa di dapur,
ketika dia membutuhkan garam, maka mintalah kepada Allah. Ya, apapun yang akan kita lakukan, minta kepada Allah. Kita mau berpakaian, ya Allah, saya ingin berpakaian, mudah-mudahan pakaian ini bisa menutupi aurat saya. Dan mudah-mudahan pakaian ini membawa keberkahan. Begitu juga ketika kita makan, ya Allah jadikan makanan ini menjadi makanan. Atau kalau kita sering kita baca ketika kita akan Allah mabarik lana fi, ya Allah berkahkan makanan. Sehingga menjadikan kami lebih kuat dalam beribadah. Ini hilangkan ketergantungan, kebiasaan di dalam diri kita untuk senantiasa ngobrol kepada Allah. Minimal ketika kita melakukan apapun, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, kullu amrin dibanin lam yubda bil basmalah fahuwa aqta, ay fahuwa abtar. Segala urusan apapun, apabila kita tidak menyebut nama Allah, maka dia akan terputus keberkahannya, dan Allah tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah merasa cukup dengan Allah. Kalau tadi kita membangun, berusaha berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malingkan jiwa kita dari ketergantungan kepada manusia, baik itu lisanul hal atau lisanul maqal, atau secara perkataan atau secara perbuatan. Yang kedua, merasa cukup dengan Allah, bahwasanya Allah akan mencukupi segala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kebutuhan. Tapi lagi-lagi untuk membangun keyakinan ini bukan satu hal yang mudah para jemaah sekalian. Untuk membangun dan meyakinkan diri kita bahwasanya Allah pasti akan mencukupi kita, asal kita tidak terlalu banyak keinginan. Pasti Allah akan memenuhi segala hajat dan keperluan kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah yang akan menjadi jaminannya. Ya. Allah yang akan menjadi jaminan. Terbukti ketika kemarin-kemarin belum ada COVID yang melanda, orang seakan-akan yakin semua rezeki itu dari apa yang dia usahakan. Tapi ternyata toh ketika terjadi COVID pun sama saja, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hanya di rumah, tapi Allah cukupkan bahkan apa yang menjadi rezekinya ketika sebelum terjadi musibah yang sedang melanda dunia atau khususnya negara kita, ternyata sama-sama saja. Bahkan ketika saat itu kita hanya berpasrah diri kepada Allah, justru Allah tambahkan rezeki. Kemarin ketika kita sedang dalam masa normal, kita bekerja, kemudian kita merasa yakin disitulah rezeki kita. Padahal rezeki itu tidak harus dari situ. Memang Allah memerintahkan kita untuk bekerja, tapi bukan dari situ rezeki. Karena Allah memberikan rezeki sesuai dengan kemauan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan yang kedua juga kita harus yakini, ketika kita ingin meyakini bahwasanya hanya Allah cukup sebagai penolong kita, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, bahwasanya aku tergantung prasangka baik hamba kepada. Jadi kalau kita terus berprasangka baik kepada Allah, maka akan Allah datangkan kebaikan demi kebaikan. Cuma kenapa ternyata umat Islam kebanyakan dia punya Tuhan Allah, zat yang maha kaya, zat yang maha segalanya, zat yang maha mampu, maha menerima, maha memberi, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita ragu dengan itu. Itulah yang menjadi penyakit sebetulnya, yang akhirnya Allah berpaling dari kita. Padahal modalnya sangat sederhana. Kalau kita ingin hidup bahagia, itu cukuplah kita jangan mempersalahkan Allah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Asalkan dengan satu catatan tadi, jangan terlalu banyak punya keinginan yang besar. Ya. Hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang mungkin bisa kita praktekkan ataupun yang kita bisa kerjakan ketika sifat ifah ini tumbuh di dalam diri kita,
adalah yang paling penting adalah kita mengendalikan diri kita di dalam setiap perbuatan kita. Ingat bahwasanya ketika kita melakukan apapun, tujuan kita adalah mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah ataupun apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan ini karena Rasulullah. Saya melakukan ini karena mengikuti baginda Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya melakukan ini karena saya ingin Allah ridho pada saya. Itu yang harus kita tanamkan. Dengan cara kita menjaga diri kita dari hal yang tidak akan Allah ridha. Sebaliknya kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai, Allah ridhai. Begitu juga yang Rasulullah cintai dan Rasulullah. Ya. Hal yang kedua juga yang harus kita lakukan agar supaya sifat ini ifah ini berkembang dalam diri kita, dalam kehidupan kita, adalah kita harus pandai-pandai di dalam memilih teman bergaul kita. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pertemanan itu sangat pengaruh, sangat dominan di dalam mempengaruhi pola pikir, pola hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Al-mar'u ala dini khalil. Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung siapa yang dijadikan teman. Karena dia akan mempunyai pola pemikiran sebagaimana teman yang biasa diajak bicara. Maka beruntunglah bagi siapa-siapa yang punya teman-teman baik, lingkungan baik, tempat bekerja baik. Itu sangat mempengaruhi pola pikir, paradigma, serta pola pandang dan pola hidup. Ya, maka perlu kita mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Jangan asal kita berteman pada siapapun. Memang kita dianjurkan untuk mencari banyak teman, tapi untuk dijadikan sebagai sahabat, tempat bertukar pikiran, jangan sembarangan orang. Karena itu bisa sangat fatal akibatnya kalau seandainya kita salah di dalam memilih pergaulan atau bergaul dengan orang-orang yang salah. Rasulullah sudah mengingatkan bahwasanya masalul jalisil salih kaba'il misk. Ya. Perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kita datang ke tempat minyak wangi, walaupun kita nggak beli, kita datang saja. Pasti kalau tidak dioles atau paling tidak disemprot. Kita nggak beli karena kita dekat. Beda dengan orang yang menghindar ataupun yang jauh, dia tidak akan mendapatkan. Sebaliknya, matrul jali sesu karena fihil kid. Sebaliknya, teman-teman yang buruk itu laksana tukang las. Tukang las itu kalau kita pun tidak dekat, kalaupun kita tidak kena api, paling tidak kita kena percikan apinya. Maka begitu juga kalau kita bergaul dengan orang kurang baik, pasti nama kita akan jelek. Wah, itu temannya orang-orang kurang baik. Dan orang akan berhati-hati kalau ingin berteman dengan kita. Itulah pentingnya kita memilih teman. Khususnya di dalam kita menumbuhkan sifat atau sikap ifah ini, agar supaya sikap ifah ini tumbuh dan berkembang di dalam jiwa kita. Kemudian, para jamaah sekalian, yang juga sangat penting, boleh saya katakan itu hal yang paling fundamental adalah menjaga makanan kita, menjaga kehalalan makan, menjaga kehalalan minum, menjaga kehalalan rizki yang kita dapatkan itu kita jaga betul, karena dari situlah kita akan terbentuk kejiwaan kita, pola pikir kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh kita sejalan dengan aliran darah kita. Dan aliran darah itu kan terbentuk dari hasil-hasil makanan yang kita makan atau minuman yang kita konsumsi. Ya. Termasuk juga pakaian yang kita gunakan. Ya. Ya, maka termasuk juga rezeki yang kita dapati itu juga harus berhati-hati. Karena itu akan sangat mempengaruhi pola pikir kita. Kenapa? Ketika kita makan makanan atau mengkonsumsi minuman, maka dia akan
masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dirubah menjadi darah, dari darah kemudian dipompa ke jantung, dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Nah, dan darah itulah, karena darah itu ada kandungan hal yang haram atau yang syubhat, maka dia akan menginformasikan ke seluruh tubuh untuk melakukan hal-hal yang haram atau yang syubhat. Termasuk juga kalau makanan-makanan, minuman, atau rezeki yang kita makan, kita manfaatkan, kita adalah barang-barang yang makruh, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan. Itulah pentingnya kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak halal atau belum jelas kehalalan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, termasuk juga kalau kita ingin iffah ini atau sikap iffah ini tumbuh dan berkembang, adalah kita menjaga pandangan kita atau ghaddul basar. Ghaddul basar, menjaga pandangan kita. Kenapa? Bahwasanya nadra, pandangan itu adalah sahmun min sihami iblis. Jadi ketika kita mempunyai pandangan yang tidak baik, pandang sesuatu yang tidak baik, maka disitulah iblis mulai menggoda kita. Dari pandangan, dari tontonan, dari penglihatan, itu akan masuk di situ. Kalau seandainya ada barang haram di dalam tubuh kita, makanan, minuman, atau bahkan pakaian, maka dia akan memberi sinyal semakin kuat. Sehingga akhirnya kita terjebak kepada hal-hal yang haram. Maka kalau sudah kita masuk ke dalam keharaman, sulit rasanya kita untuk bisa menjadi orang yang iffah. Hadirin sekalian, yang juga penting jaga, khususnya bagi para pemuda-pemudi, para jomblo ataupun yang sudah menikah, ya, hendaknya menjaga diri jangan sampai berduaan dengan orang yang bukan mahram, bukan orang yang punya tali persaudaraan. Kenapa? Karena disitulah iblis paling mudah mengganggu kita, paling mudah untuk menjerumuskan kita dalam perbuatan haram, khususnya perzinahan. Allah pun sudah ingatkan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekatkan perbuatan zina, karena mendekatkannya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan. Kenapa? Karena dari mendekat kemudian dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang miring, ya, kepada hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan berupa perzinahan, dari pandangan, kemudian dari perkataan dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit orang yang terjatuh kepada perzinahan gara-gara apa? Gara-gara hanya sebatas chatting. Ya. Banyak sudah kasus-kasus, ya, perceraian, kemudian pernikahan di luar ataupun perzinahan, itu gara-gara cuma lewat Facebook, lewat Twitter, lewat media sosial yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan orang itu terpuruk ke dalam sebuah perbuatan zina, laknatullah. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Dan yang terakhir adalah agar supaya sikap iffah ini bisa bertumbuh dan berkembang, kita berusaha semaksimal mungkin menjauhkan hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada fitnah, hal-hal yang bisa mengandung fitnah, atau di dalam istilah fikih disebut dengan saddul dhara'i. Jadi kita, walaupun hal itu boleh, kalau kita khawatirkan hal yang boleh itu bisa menjerumuskan kita kepada yang haram, maka sebisa mungkin kita tinggalkan. Itu tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya iffah ini bukan hanya menjaga yang haram, bukan hanya menjaga yang syubhat, bukan hanya menjaga yang makruh, tapi juga kalau bisa menjaga hal-hal yang dihalalkan, yang dibolehkan, atau membatasi diri dari hal-hal yang dibolehkan. Ya, kalau itu sudah berlebihan, baik kita tinggalkan. Hadirin sekalian dirahmati Allah, di akhir pertemuan ini saya akan sampaikan tentang sesuai dengan tema kita, yaitu fadilah iffah. Ya. Yang pertama, orang yang menjaga diri atau menjaga kesucian dirinya, atau yang bersikap iffah, dia akan selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, karena apa? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang iffah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji orang-orang yang punya sikap iffah. La yata'affafuna an-nas walau ilhab. Jadi Allah pernah memuji orang yang tidak meminta-minta walaupun sebetulnya dalam kebutuhan yang tinggi.
dia tidak menjatuhkan dirinya sampai meminta-minta. Itu sangat disenangi oleh Allah. Maka orang-orang yang punya sikap ifah ini adalah orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sangat senang kepada orang-orang yang punya jiwa besar, orang yang tidak mudah merendahkan dirinya. Karena kemuliaan diri itu diberikan oleh Allah kepada setiap Bani Adam. Siapa yang menjaganya maka akan Allah jaga dan Allah akan muliakan dia di dunia maupun di akhirat. Kemudian para jamaah sekalian, dengan sifat ifah ini akan terjaga keselamatan kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga umat ini selama umat ini masih punya sifat ifah, masih punya sifat akhlak yang tinggi. Ya. Dalam sebuah syair dikatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahab. Sesungguhnya eksistensi satu kaum, satu umat itu ditentukan dengan sifat atau akhlak yang mulia, dan pokok daripada sifat akhlak yang mulia itu adalah sifat ifah tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwasanya sifat ifah itu melahirkan sifat-sifat yang lain, sifat akhlak-akhlak mulia yang lain seperti sabar, qanaah, tawakal dan seterusnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang ifah ini maka dia akan selamat agama dan kehormatan dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun fama bainahuma mushtabihat umurun mushtabihat faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka sesuatu yang halal itu jelas, begitu juga sesuatu yang haram itu jelas. Ya. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sementara di antara yang halal dan yang haram itu ada yang namanya syubhat. Masih orang sedikit yang mengetahui. Ya, sedikit orang-orang yang mengetahuinya. Jadi orang-orang awam itulah yang kenal yang sesuatu itu syubhat atau tidak. Ya. Jadi para alim ulama itu bagi orang-orang yang alim, maka jelas yang halal itu halal, haram itu haram. Yang syubhat itu terjadi karena apa? Karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Makanya dia ragu, ini halal atau haram, halal atau haram. Tapi bagi para ulama tidak ada masalah, karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk bisa membedakan mana halal dan haram secara kritis. Sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan al-halal bayyinun, haram bayyinun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir bahwasanya orang yang punya sifat atau sikap ifah ini dia akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ini merupakan satu tujuan utama kita hidup di dunia maupun di akhirat. Apalah artinya kita mempunyai harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ilmu yang tinggi, sementara kalau seandainya kita tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kita, jaga kesucian jiwa kita, dan sifat ibah ini menjadi perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan akhlak orang-orang yang terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya bisa kita sambung pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Hasan atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu jamaah yang bertanya, bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan juga boleh di luar tema kita pada malam hari ini ya. Ini sudah yang bertanya, Ustaz, dari Ibu Ines dan Han Akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mengenai hijab, bagaimana yang seharusnya sesuai syariat Islam dikenakan oleh wanita muslim? Karena saat ini banyak wanita yang muslim menutup auratnya dengan berbagai model hijab. Baik.
Ya, baik. Ya. Langsung ya kita jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebetulnya kalau kita lihat hijab itu adalah intinya adalah yang menutupi dada, yang menutupi lekuk tubuh keindahan seorang wanita. Memang ada banyak pendapat tentang masalah bentuk hijab itu sendiri, termasuk apakah muka itu adalah hal yang harus ditutupi atau tidak. Karena pendapat imam yang 4 memang harus ditutupi. Tapi lagi-lagi bicara masalah fikih itu adalah hal yang sangat fleksibel, bahwasanya hal-hal yang bersifat fikih itu selalu berubah-ubah sesuai dengan yaduru ma'illatihi wujuban wa adaman, wujudan wa adaman. Bahwasanya hukum fikih itu kadang menjadi satu hal menjadi haram, di satu sisi menjadi halal, di satu sisi menjadi mandub, dan seterusnya. Begitu juga dengan pendapat para ulama ya. Walaupun memang a'immatul arba, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan Maliki bersepakat bahwasanya muka juga harusnya ditutup kecuali pada saat waktu sholat. Jadi memang kalau ingin selamatnya sebetulnya wanita-wanita yang ingin terjaga maka dia harus menutup mukanya. Sama ketika terjadinya turunnya ayat tadi itu, ayat surah An-Nur ayat 33 tadi, maka semua wanita-wanita, surah Al-Ahzab ayat 59, maka sebagaimana tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, maka semuanya mengambil kain-kain yang berdekatan langsung, dia tutupkan, dia pakai, sehingga yang tersisa tinggal mata. Dan itu sebetulnya lebih mudah bagi mereka untuk menjaga pandangan ya. Kalau kita kan di Indonesia punya budaya yang namanya jilbab itu hanya sebatas muka saja ya. Sementara kadang-kadang mereka tidak perhatikan mukanya tertutup sementara tangannya cuma terbuka lengan, kemudian juga kadang-kadang pakai rok yang memperlihatkan betis dan seterusnya. Nah, itu banyak hal, bahkan kadang-kadang yang lebih parah lagi yang sempat viral dulu itu masalah jilbab gitu ya. La haula wala quwwata illa billah, itulah karena ketidakmampuan mereka memahami agama yang baik. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa memahami agama dan kepahaman terhadap agama secara mendalam, maka itu adalah sebuah hidayah yang luar biasa, sebuah karunia yang luar biasa. Bahkan termasuk para ibu-ibu. Ya, tidak ada alasan karena saya sudah tua, tidak. Tapi bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah, nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika mendapatkan perintah untuk melaksanakan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, maka dia berupaya semaksimal mungkin. Dengan apa? Diberikan kecenderungan untuk melaksanakan. Wah, kalau bisa kita memakai niqab sekalian ataupun menutup muka. Atau sekarang juga ibu-ibu udah kemana-mana banyak memakai masker ya. Daripada masker kan niatnya karena takut mati atau takut sakit atau takut Satpol PP atau sebagainya ya, aturan dari pemerintah, lebih baik niat sudah karena Allah lillahi ta'ala. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya salah satu cara untuk menanamkan sifat iffah atau sikap iffah ini adalah ketika kita melakukan sesuatu, niatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ya, jadi sebetulnya terlepas daripada perbedaan para pendapat ulama, ya, baik yang dulu maupun yang sekarang, ulama-ulama salaf maupun khalaf, kita ambil jawabannya bahwasanya semakin kita menjaga diri akan makin tenang. Sebagaimana Allah tadi janji, dzalika adna ayyurafna fala yu'daina. Maka semakin kita menjaga diri kita dengan menutup seluruh tubuh kita kecuali mata, maka itu akan lebih aslan. Ya, minimal kita sudah bisa melaksanakan itu ya. Kalaupun belum mampu, maka niatkan di dalam hati, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi di dalam kita menggunakan ataupun menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian. Allah a'lam. Ya, Mas Reza.
Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, silakan Ibu Bapak jamaah, masih ada kesempatan untuk bisa bertanya atau berdiskusi. Ke perbedaan izah, ifah, dan marwah itu apa ya Pak Ustadz ya? Hmm. Ya, sebetulnya kalau secara prakteknya itu atau dalam praktek keseharian itu sebetulnya tidak ada bedanya. Muru'ah, wasyahama, wa'izzatin nafas, wa'ifa itu sebetulnya mustalahat yang berbeda tapi dalam prakteknya sama. Seperti yang tersebut di dalam kitab Wasaya al-Aba lil Abna di dalam bab yang ke-15, judulnya itu fil muru'ati wasyahamati wa'izzatin nafas. Intinya adalah ifah. Jadi kalau secara kebahasaan tentunya kalau ifah artinya betul menjaga. Izzah itu kekuatan jiwa. Jadi orang yang punya sifat ifah atau berusaha untuk menjaga diri, maka dia pasti punya keinginan yang kuat untuk berubah dirinya. Marwah itu atau muru'ah itu artinya kehormatan. Jadi orang intinya ada 3 istilah ini adalah satu ya. Satu praktek dalam 3 nama. Tapi dengan kalau izzah ifah itu artinya lebih menjaga dalam. Izzah itu artinya keinginan yang kuat untuk mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan muru'ah ini adalah kehormatan yang Allah telah berikan, bagaimana terus kita bisa menjaganya. Jadi sebetulnya cuma hanya istilah saja, intinya dalam prakteknya adalah hal yang sama. Allah alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu atau Bapak Setia Budi dari akun sosial media Facebook. Bagaimana kalau kita punya teman yang dinilai berbicara sudah menjurus ke hal-hal negatif? Menegur atau kita tinggalkan ya Ustaz? Ya. Bagaimana kalau seandainya kita punya teman yang kadang-kadang kalau sudah berbicara ya tidak lepas dari hal-hal yang negatif ataupun cenderung kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perkataan yang tidak baik ataupun bahkan kadang-kadang bisa memacu nafsu kita untuk bertengkar ya. Maka lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tidak jawab, kita tidak timpalin. Kita anggap saja mungkin barangkali dia tidak paham. Justru kalau kita asik mengikuti karena tidak enak, justru kita akan masuk ke dalam perbuatan maksiat. Jadi kita syarik, kita sama saja dosanya dengan kalaupun kita tidak banyak aktif, kita cuma nemenin, ya, kita tidak ngingatin, kita tidak tinggalkan, maka kita syarikun fil idam, maka kita mendapatkan dosa yang sama dengan. Maka lebih baik kita tinggalkan. Tarkul jawab alal jahili jawab, meninggalkan jawaban kepada orang yang jahil, maka adalah sebuah jawaban. Artinya kalau kita berdiskusi kemudian dia ngeyel, menurut dia yang paling benar, lebih baik kita tinggalkan. Termasuk juga kalau kita punya teman bicaranya pada hal-hal yang kadang-kadang entah itu sifatnya ghibah atau namimah ataupun barangkali hal-hal yang menjurus kepada hal-hal yang porno ya. Maka lebih baik kita tinggalkan. Nah, kenapa? Karena itu akan menjadikan kita rusak hati kita, rusak pikiran kita. Paling tidak rusak karena kita akhirnya jadi tidak nyaman dengan orang itu. Lebih baik kita tinggalkan dengan alasan bahwasanya saya ada urusan, mohon maaf, saya ada urusan, mohon maaf, saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan dan seterusnya. Kira-kira gitu. Alhamdulillah, amin. Silakan Ibu Bapak jamaah sekalian, bagi yang bertanya kita masih ada kesempatan untuk bisa bertanya.
sedikit saya tambahkan dari pertanyaan Ya, barusan. Ya, mohon maaf Mas saja. ya, sama Ustaz. Tanda orang Muslim itu baik Islamnya adalah dia meninggalkan dari hal-hal yang tidak manfaat. Sebagaimana Rasulullah ingatkan kita dalam sebuah hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwasanya tanda seorang Muslim itu baik keislamannya, baik keimanannya adalah dia berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Walaupun barangkali itu boleh, tapi tidak manfaat bagi dia, dia tinggal. Ya, kira-kira begitu. Ya. Terus bagaimana jika sifat ifa itu hilang dari diri manusia ya Ustaz ya? Apa namanya? Ya, akibatnya mungkin ya. Efeknya ya. Efeknya ya. Kalau efek bila seorang tidak punya sifat ifah, itu yang bahaya. Ketika sikap ifah atau sifat ifah itu sudah hilang dari kehidupan seseorang, maka sulit baginya untuk membedakan mana yang baik dan mana buruk, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan nafsunya. Dia akan dikuasai oleh nafsu. Ya, karena ifah ini kontradiksi dengan nafsu. Artinya nafsu-nafsu al-lawama, nafsu-nafsu al-hayawaniyah, ya, al-ammar bisu, itu akan semakin kuat kalau orang itu sudah hilang ifahnya. Semakin ifahnya semakin kuat, maka akan semakin jauh dia dari. Jadi hal-hal yang keduanya, hal-hal yang bersifat kontradiksi. Kenapa? Karena ifah ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah, sedangkan nafsu ada ataupun mengikuti hawa nafsu, asyahwat, itu adalah hal yang dicintai oleh syaitan. Jadi itu dua hal yang kontradiksi. Artinya kalau orang sudah kehilangan sifat ifah, maka dia cenderung melakukan hal-hal yang dilarang, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bahayanya. Sehingga dia tidak punya lagi kepekaan untuk melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, pasti ada tujuannya selain Allah. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai nafsu. Sehingga tidaklah melakukan kebaikan kecuali dia hanya mencari keuntungan. Dan dia tidak lagi melihat halal dan haram. Yang penting saya untung, yang penting saya kaya, yang penting saya punya jabatan yang tinggi, yang terpeduli orang susah atau tidak. Itulah. Jadi mohon maaf kalau seandainya di dalam diri kita masih ada perasaan itu, berarti kita jauh dari sifat ifah. Tapi kalau masih ada rem dalam diri, berarti kita mau cari modal sifat ifah yang terus kita harus tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sampai kita akhirnya menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira gitu. Ya, terakhir ya. Ifa itu sama kayak iman guys, Ustaz ya. Bisa naik turun gitu. Tiba-tiba hilang terus mungkin bisa timbul lagi semangatnya itu. Ya memang tidak lepas dari keimanan kan. Jadi tanda orang yang imannya tinggi, ya dia punya sifat ifah yang tinggi gitu. Karena iman itu kan masalahnya keyakinan, ada dalam hati. Yeah. Jadi tidak nampak ya. Memang secara praktis orang-orang yang punya sifat ifah itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dicintai oleh surga, dicintai oleh masyarakat. Intinya begitu. Sebaliknya orang yang tidak punya sifat ifah, berarti kan dia hilang keimanan. Makanya betapa banyak Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum kada wa kada, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Laisa minna man lam laisa minna man lam yarham saghiran wala ya'rif haqqa kabirin. Banyak itu. Artinya tidak dianggap orang beriman atau tidak sempurna seimannya seseorang itu kalau dia tidak melakukan indah. Dan melakukan hal-hal yang dilakukan itu tentunya dia karena tidak punya sifat ifah. Karena sifat ifah itu ciri khas orang yang beriman. Semakin tinggi keimanan seorang, maka akan semakin kuat dan nampak ifahnya di dalam kehidupan, menjaga dirinya. Sebaliknya semakin rendah nilai keimanan seorang, maka akan semakin jauh dia dari sifat ifah. Saya kira itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nur Hasan atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan pada tausiah malam ini dapat tambahan ilmu untuk kita semua bersama. Baik, sebelum ditutup, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Nur Hasan. Tafadhol Ustaz. Baik, para jamaah sekalian, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ambil berkah dari majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita
sifat ifah, sehingga ifah ini menjadi bagian dari kehidupan kita dalam keseharian kita dan menjadi akhlak sampai Allah pertemuan kita dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma waffiqna li hudak waj'al 'amalana fi ridhak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammi'na bil 'afiyah. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Hasan atas tausiahnya. Ibu Bapak jamaah juga jangan lupa, insya Allah kita besok masih ada pengajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ustaz Iwan Zawawi Azhar dengan tema indahnya istiqomah. Ditunggu kembali kehadiran Ibu Bapak jamaah di waktu yang sama pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Baik, bersama-sama kita tutup pengajian ini dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.